Halo anak-anak cerdas, bertemu kembali di Helda Juliana Channel dalam video pembelajaran Ciri-ciri makhluk hidup IPA kelas 7 bab 2. Di alam sekitar atau di lingkungan sekitar kita ada komponen penyusun seperti komponen abiotik, yaitu terdiri dari benda tak hidup atau benda-benda mati. Dua komponen biotik, yaitu terdiri dari benda-benda hidup ataupun makhluk hidup. Coba perhatikan gambar ini, Nak. Di sini kita akan menentukan yang mana merupakan komponen penyusun abiotik. Nah, kita tentukan ya, Nak. Ada dia matahari, awan, air, ada batu, tanah, udara, kapal. Dan untuk komponen penyusun biotik adalah manusia, ikan, ada burung, pohon, bunga, dan rumput. Kita ketahui bahwa makhluk hidup itu terdiri dari manusia, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama dia bernafas, kedua memerlukan makanan dan minuman, tiga bergerak, empat tumbuh dan berkembang, lima berkembang biak atau reproduksi, enam peka terhadap rangsang, tujuh beradaptasi, delapan mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, 9 memiliki genetik. Nah, untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu ya, Nak. Ciri yang pertama, bernapas. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Ketika manusia bernapas, menghirup oksigen atau O2 melalui hidung, mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air. Hewan bernapas ada beberapa cara. Yang pertama, dia ada dengan paru-paru, contohnya hewan ikan paus. Yang kedua, dengan insang, contohnya ikan. Yang ketiga, bernapas dengan kulit, contohnya itu adalah cacing. Dan yang keempat, dengan menggunakan trakea, itu adalah hewan serangga. Tumbuhan memiliki alat pernapasan yang dinamakan stomata yang ada pada daun. Jadi pada permukaan daun itu gambarnya seperti ini ya, Nak ya. Ini adalah stomata atau mulut daun yang mengambil karbon dioksida dari udara dan mengeluarkan oksigen dan uap air ke udara. Ada juga lentisel. Lentisel ini alat bernapas pada tumbuhan, yaitu pada batang. Jadi di sini kita bisa lihat gambar dari lentisel pada batang tumbuhan. Ciri yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk memerlukan energi sehingga dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam hidup sehari-hari. Demikian juga hewan-hewan juga memerlukan makanan. Hewan itu ada yang memakan
tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan herbivora seperti hewan ini ada kambing makan rumput, ada kelinci makan wortel dan lain-lainnya. Ada juga hewan pemakan daging, contohnya singa dan ada juga hewan pemakan segala-galanya, contohnya adalah babi. Tumbuhan juga memerlukan makanan, yaitu dengan cara melakukan proses fotosintesis. Jadi ketika energi dari cahaya matahari sampai ke tubuh tumbuhan, zat hijau daun akan menyerap energi dari cahaya matahari. Dan CO2 atau karbon dioksida akan diambil oleh stomata atau mulut daun pada daun tumbuhan dari udara bebas. Kemudian air atau H2O yang berasal dari akar tumbuhan akan diangkut oleh berkas pengangkut. Tumbuhan itu akan menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Tiga, bergerak. Gerak manusia dan hewan merupakan atau bergerak aktif dan mudah berpindah tempat. Dan manusia bergerak dengan menggunakan kaki ataupun tangan. Hewan bergerak dengan menggunakan kaki, sayap, sirip, dan juga perut. Gerak manusia bisa kita lihat di sini seperti berjalan ketika melakukan olahraga, contohnya sepak bola. Gerak hewan bisa kita lihat di sini Ada burung terbang dengan menggunakan sayap. Ada gajah yang menggunakan kakinya bergerak. Ada ikan yang bergerak dengan sirip. Gerak tumbuhan itu dia bergerak pasif dan juga bergerak lambat. Bergerak dengan menggunakan akar, batang, daun, buah, dan juga bunga. Di sini bisa kita lihat gerak dari tumbuhan Ada juga gerak dari buah pinus yang sudah kering. Dia akan bergerak membuka atau terbuka buah pinusnya karena sudah kering. Ciri keempat, tumbuh dan berkembang. Manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat mulai dari kita bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai manula atau usia tua. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita semakin lama semakin tinggi dan masa tubuh kita juga semakin bertambah seiring dengan pertambahan usia. Hewan juga mengalami tumbuh dan berkembang. Seperti ini kita bisa lihat pada pertumbuhan dan perkembangan hewan yang dimulai dari telur, berubah menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu muda, kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa. Tumbuhan juga mengalami tumbuh dan berkembang. Seperti gambar ini ini dia masih dalam tahap awal Lama-lama dia bertambah tinggi dan bertambah besar.
Ciri kelima, berkembang biak atau bereproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Bayi lahir dari pernikahan ayah dan ibu atau dari laki-laki dan perempuan. Untuk reproduksi hewan, ada dia dengan cara ovipar, adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya kura-kura, burung, ayam, ikan. Nah, itu ya nak ya. Ada juga dengan vivipar, adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, sapi, lumba-lumba, dan hewan lainnya. Yang ketiga, ada dengan cara ovovivipar, adalah bertelur sekaligus melahirkan. Nah, contohnya itu ada ular, kadal, platypus, dan hewan-hewan lainnya. Tumbuhan pertama bereproduksi secara generatif ataupun kawin. Yang kedua, bereproduksi secara vegetatif ataupun tidak kawin. 6. Peka terhadap rangsang atau disebut iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan. Contohnya, jika sorot lampu yang sangat terang terkena mata kita, maka kita akan spontan segera menutup kelopak mata kita karena. Atau bagaimana jika tangan kita terkena duri mawar? Pasti kita otomatis langsung tangan kita terangkat, kita tarik dari duri karena rasa sakitnya. Tumbuhan putri malu jika disentuh, daunnya akan menutup. Tujuh, beradaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada 3 jenis adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah adaptasi berdasarkan bentuk tubuh. Contoh, bentuk paruh burung berbeda-beda tergantung pada makanannya. Misalkan paruh bebek untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Paruh burung elang untuk mengoyak makanan berupa daging. Paruh burung pipit untuk memecah biji-bijian. Adaptasi morfologi pada tumbuhan. Contoh pada tanaman xerophyt. Tanaman xerophyt habitatnya di daerah yang sedikit air, berdaun sempit dan tebal untuk mengurangi penguapan. Contohnya tanaman kaktus. 2. Hidrofit, habitatnya di air, berdaun lebar dan tipis. Contohnya tanaman teratai. Yang ketiga, higrofit, habitatnya di daerah lembab. Contohnya tanaman daun talas. Adaptasi tingkah laku berdasarkan tingkah laku dari makhluk hidup. Contohnya, cicak memutuskan ekor untuk mengelabui mangsa. Bunglon berubah warna untuk mengelabui mangsa. Adaptasi fisiologi berdasarkan fungsi alat-alat tubuh. Contohnya, hemoglobin orang yang tinggal di pegunungan lebih banyak daripada di dataran rendah. 2. Saat berada di tempat gelap, maka pupil mata akan membuka lebar. Sebaliknya,
Jika kita berada di tempat yang terang, pupil mata akan menyempit. 8. Mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Makhluk hidup akan mengeluarkan urin, mengeluarkan keringat, karbon dioksida, dan juga uap air. Ciri ke-9, memiliki genetik. Jadi makhluk hidup itu memiliki gen sebagai pembawa sifatnya yang bisa kita lihat pada gambar ini. Di gambar ini penyusun genetika itu ada DNA dan RNA. Untuk bahan evaluasi, kerjakanlah soal-soal ini ya nak. Demikianlah pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak-anak cerdas semuanya. Terima kasih.